Hai semua, video ini berisi tentang perhitungan atau bagaimana cara menghitung dari rasio likuiditas. Nah, di sini kita bisa melihat sudah ada penggalan dari sebuah laporan keuangan. Saya sengaja pilih saja akun-akun yang berhubungan dengan rasio likuiditas itu sendiri agar kalian lebih mudah memahaminya. Dan saya berharap kalian sudah tahu asal muasal dari akun-akun ini dan di mana kita memperolehnya. Baik, langsung saja. Ini adalah laporan keuangan PT ABC pada tahun 2013 dan 2014. Informasinya yang kita peroleh adalah bahwa total aset lancar tahun 2014 2 juta, tahun 2013 2 juta 80 ribu. Kemudian total kewajiban lancar 2014 juta 100, 2013 sejuta 600. Kemudian ada kas 700 ribu dan 2013 500 ribu. Kemudian ada piutang usaha tahun 2014 500 ribu dan 2013 1 juta 600 ribu. Nah, kemudian ada persediaan pada tahun 2014 itu sebesar 800 ribu dan 2013 sebesar 880 ribu. Nah, dari data ini kita diminta untuk menghitung rasio lancar atau current ratio, kemudian rasio sangat lancar atau quick ratio, dan rasio kas. Nah, setelah kita nanti menemukan angka-angka rasionya, kita diminta untuk memberi arti dari angka tersebut serta interpretasi dari angka yang sudah kita hitung tahun 2013 dan 2014. Nah, sekarang kita coba menjawab yang pertama itu untuk rasio lancar tahun 2014 dulu. Rasio lancar rumusnya adalah aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar. Nah, dari data pertama tadi kita sudah dapat aset lancar sebesar 2 juta. Kemudian hutang lancarnya sebesar 1 juta 100 ribu. Jadi kalau kita bagikan itu hasilnya menjadi 1,82. Nah, angka dari 1,82 ini itu artinya adalah bahwa perusahaan memiliki aset lancar sebanyak 1,82 kali dari total kewajiban lancar atau 1,82 berbanding 1. Atau dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah hutang lancar dapat dijamin oleh 1,82 rupiah aset lancar. Nah, dapat ya untuk tahun 2014. Kemudian untuk tahun 2013, sama seperti tahun 2014, kita bandingkan antara aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar. Untuk tahun 2013, aset lancarnya sebesar 2.080.000. Kemudian hutang lancarnya 1.600.000, hasilnya 1,3. Sama seperti tahun 2014, artinya adalah bahwa perusahaan memiliki aset lancar sebanyak 1,3 kali dari total hutang lancar atau 1,3 berbanding 1. Atau dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh 1,3 rupiah aset lancar. Nah, kita sudah dapat angka untuk rasio lancar tahun 2014 dan tahun 2013. Selanjutnya adalah kita akan interpretasikan. Nah, setelah kita menghitung rasio lancar tahun 2013 dan tahun 2014, setelah kita dapat angka dan artinya, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menginterpretasi hasil dari rasio lancar tahun 2013 dan tahun 2014 tersebut. Nah, seperti kita ketahui, rasio lancar tahun 2014 itu lebih besar daripada rasio lancar tahun 2013, yaitu sebesar 1,82. Bisa dikatakan, tahun 2014 itu jauh lebih baik atau lebih baik daripada tahun 2013. Nah, misalnya di luaran sana, kita temukan rata-rata industri untuk rasio lancar itu sebesar 1,7. Nah, rata-rata industri itu diperoleh dari hasil analisa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan analisis dengan perusahaan sejenis yang ada di luaran sana, maka mereka merata-ratakannya dan diperoleh angka 1,7.
Nah, kalau kita bandingkan dengan 1,7, maka tingkat likuiditas perusahaan di tahun 2013 itu bisa dikatakan kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya di luar sana, karena besaran rasionya 1,3, masih berada di bawah rata-rata. Nah, untuk tahun 2014 sendiri itu bisa dikatakan lebih baik karena dia berada di atas rata-rata, yaitu 1,82. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan rasio sangat lancar. Rasio sangat lancar rumusnya adalah aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar. Nah, untuk tahun 2014 itu aset lancarnya sebesar 2 juta. Kemudian persediaannya 800.000 dan hutang lancarnya 1.100.000, didapat hasil 1,09. Nah, artinya perusahaan memiliki aset sangat lancar sebanyak 1,09 kali dari total kewajiban lancar atau 1,09 dibandingkan dengan 1. Atau dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah kewajiban lancar dijamin oleh 1,09 rupiah aset sangat lancar. Nah, untuk tahun 2013, aset lancar dikurang persediaan dibandingkan dengan hutang lancar, itu hasilnya adalah 0,75. Artinya, perusahaan hanya memiliki aset sangat lancar sebanyak 0,75 kali dari total kewajiban lancar, atau 0,75 dibanding 1. Atau dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah kewajiban lancar hanya dijamin oleh 0,75 rupiah aset sangat lancar. Nah, kemudian interpretasinya bagaimana? Interpretasinya, rasio sangat lancar tahun 2014 itu bisa dikatakan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rasio sangat lancar tahun 2013. Karena di tahun 2014, posisi total hutang lancar dapat ditutup sepenuhnya oleh aset sangat lancar. Sedangkan di tahun 2013, kemampuan aset sangat lancar dalam memenuhi total kewajiban lancar hanyalah 0,75. Sebagai pembanding lainnya, misalnya rata-rata industri untuk rasio sangat lancar adalah 1,5, maka dapat disimpulkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aset sangat lancar adalah cenderung kurang baik jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya di luaran sana, karena besaran rasionya untuk tahun 2013 adalah 0,75 dan tahun 2014 adalah 1,09, masih jauh berada di bawah rata-rata industri 1,5. Selanjutnya adalah rasio kas. Rasio kas persamaannya adalah kas dan setara kas dibandingkan dengan hutang lancar. Untuk tahun 2014, kas atau setara kasnya itu sebesar 700.000 dan hutang lancarnya sebesar 1.100.000. Didapat hasil 0,64. Nah, artinya perusahaan memiliki kas sebanyak 0,64 kali dari total hutang lancar, atau dengan kata lain bahwa setiap 1 rupiah hutang lancar dijamin 0,64 rupiah kas. Nah, kemudian untuk tahun 2013, kas dan setara kas dibandingkan dengan hutang lancar itu hasilnya adalah 0,31. Artinya, perusahaan hanya memiliki kas sebanyak 0,31 kali dari total hutang lancar, atau 0,31 dibandingkan dengan 1. Atau dengan kata lain, setiap 1 rupiah hutang lancar hanya dijamin oleh 0,31 rupiah kas. Nah, sekarang bagaimana cara menginterpretasikannya? Setelah kita hitung rasio kas 2014 dan 2013, itu tahun 2014 emang lebih baik daripada rasio kas tahun 2013, yaitu rasio tahun 2014 0,64, sedangkan tahun 2013 0,31. Nah, kalau misalnya rata-rata industri di luaran sana itu untuk rasio kas sebesar 0,5.
Nah, kalau 0,5 rata-rata industrinya berarti tahun 2014 itu lebih baik daripada tahun 2013. Dan 2013 itu dia nggak sampai ke rata-rata industri, hanya 0,31. Sedangkan tahun 2014 itu 0,64, berada di atas rata-rata industri.